Di video sebelumnya sebenarnya gue pernah ngebahas soal perbedaan antara bibit dengan bareksa. Nah, cuman tidak di angle yang akan gue bicarakan pada video ini. Dimana angle ini juga gue akan memberikan suatu informasi baru perbedaan antara kedua aplikasi ini beserta juga kekurangannya yang gue lihat. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti ada risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Keempat, gue itu tidak ingin memojokkan salah satu pihak ataupun brand ataupun apapun. Jadi niat gue hanya menyampaikan informasi saja dan opini. Perbedaan antara kedua ini sebenarnya sudah pernah gue bahas sebelumnya. Dan memang gue sudah menjelaskan dari berbagai sudut pandang. Nah, buat kamu semua yang belum nonton, nanti kamu juga bisa tonton di atas ini ya, yang di bawah, yang di atas ini. Nah, jadi basically gue melihat perbedaan kedua aplikasi ini sekarang sudah mulai ada ya. Jadi kalau kita lihat dari segi tampilan, menurut gue bibit lebih unggul dibandingkan bareksa. Ya, dari segi tampilan gue lebih nyaman, lebih suka itu dengan bibit juga gitu ya. Karena ya bagus, ya easy going juga cukup easy going, terus juga ya keren aja gitu. Tetapi kalau di bareksa dia juga bagus, dia ada improvement. Well, seperti yang gue pernah bahas di video sebelumnya juga, bahwa gue sangat salut dengan bareksa bahwa dia bisa improve sampai sejauh ini juga. Tetapi kalau emang harus compare antara dua tampilan, gue akan lebih milih bibit. Itu di satu aspek. Lalu di aspek yang selanjutnya adalah kalau misalkan easy buat pengguna atau gampang buat pengguna, apakah se-friendly user itu, maka gue akan lebih milih sekarang ke bareksa. Nah, kaget kan lo semua? Biasanya kan mungkin bibit, tapi sekarang ini bareksa. Ya, kalau untuk friendly user. Kenapa? Karena mode investasi sekarang itu kan hilang ya. Ya, berdasarkan sekarang gue bikin video ini ya. Jadi menurut gue di bibit itu ketika dia kehilangan mode investasi sekarang itu akan lebih membuat investor pemula agak sulit untuk berinvestasi. Itu dari sudut pandang gue. Karena kalau misalkan itu kan tinggal lo buka aplikasi, lo scroll layar ke bawah, investasi sekarang. Oh, berarti ini mulainya di sini nih. Sedangkan kalau ini kan entah harus buka portofolio atau apa, atau mungkin lo harus menu yang kaca itu dulu ya, kaca pembesar. Jadinya kesannya kayak ya udah, kayak lu harus milih reksadanya sendiri. Padahal sebenarnya robo advisor-nya nggak hilang, cuman menurut gue yang investasi sekarangnya itu jadi hilang di tengah gitu. Nah, menurut gue itu crucial guys gitu, karena itu yang membuat mudah dalam berinvestasi gitu. Nah, kalau di bareksa ya kebetulan gue lihat dia mode investasi sekarang ada. Jadi lu buka layar investasi sekarang. Cuman dia nggak ke robo advisor, dia larinya tuh ada yang ke mana namanya? Ada yang robo advisor, ada reksadana, ada emas, ada juga umroh ya. Ya seperti itu bedanya. Cuman gue kalau sebagai orang pemula, gue taruh kepala gue sebagai orang pemula, ya gue gampang untuk ngerti dan gue tahu langkah apa yang harus gue ambil gitu. Walaupun memang ya tidak semudah itu, tapi kalau harus di-compare menurut gue berdasarkan data saat ini ya lebih unggulan bareksa untuk yang dari segi ya itu dia friendly usernya tadi, lebih gampang untuk investor pemula ya, karena lo nggak ngerti apa-apa jadinya lo ngerti gitu. Sebenarnya bibit juga gampang, tapi dia lebih gampang karena fitur investasi sekarang itu berdasarkan sekarang itu nggak ada. Well, gue berharap itu akan balik lagi. Nah, itu
di sisi lain ya, yang nggak pernah gue jelasin juga. Lalu yang selanjutnya, gue juga melihat dari segi aspek fitur. Kalau dari segi aspek fitur sendiri, gue melihat bahwa Bibit lebih unggul. Jadi dibandingkan Bareksa. Tentu di sini Bibit punya keunggulan itu dari segi fitur. Fiturnya dia banyak banget untuk membantu investor pemula gitu. Dari fitur gift, fitur apa lagi tuh? Fitur dari segi auto debit, ada lagi fitur goal setting, ada lagi ya pokoknya macem fiturnya tuh banyak gitu. Menghubungkan dengan Bank Jago juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa persiapin dana darurat yang kamu taruh di Bank Jago, ada juga yang kamu taruh di Bibit juga gitu. Itu menurut gue secara fitur Bibit udah menang. Cuman menurut gue jadinya perbedaan antara Bibit dengan aplikasi lain tuh jadi lebih tipis ketimbang dengan dulu. Kalau dulu tuh gapnya agak lebih gede menurut gue gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus dipikirkan dari pihak aplikasi Bibit sendiri. Menurut gue ya tetap adain aja itu fitur investasi sekarang. Dan ya itu sih gitu. Jadi perbedaan yang paling mencolok menurut gue itu yang harus diupdate. Kalau yang lain-lain mah paling kayak misalkan review di Play Store itu ya udah sih, itu bisa naik dan bisa turun gitu. Dan sejauh ini sih Bibit bisa maintain di 45 sampai 47 itu udah bagus. Bareksa juga 4 ke atas aja itu udah bagus gitu. Cuman ya di satu sisi mereka punya kelemahan dan kelebihan juga. Nah, untuk Bareksa sendiri improvementnya itu adalah dari segi dari segi tampilan gitu. Tampilannya itu menurut gue masih bisa diimprove lagi gitu loh. To make it better. Dia itu udah bagus dari segi friendly user. Orang investor pemula ngerti. Tapi ya dari desainnya itu bisa dikulik lagi tuh. Gue nggak tahu gimana caranya karena gue bukan orang desain, tapi gue bisa memberikan masukan gitu loh untuk Bareksa maupun Bibit juga gitu. Karena at the end of the day gue bukan membela salah satu aplikasi, tapi gue memang membela aplikasi investasi yang secara legal itu under OJK ataupun under Bapepti. Jadi seperti itu sih, itu masukan juga. Itu aja guys, mungkin yang bisa gue review hari ini perbedaan dengan yang belum pernah gue bahas dari video-video sebelumnya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat juga. Bila mana kamu setelah ini merasa ingin mengetahui perbedaan sebelumnya ya tentang Bibit dan Bareksa lebih dalam, kamu bisa cek aja tuh di video sebelumnya. Lalu buat kamu semua yang setelah ini ingin share konten ini, karena mungkin teman-teman kalian butuh tahu perbedaan yang terbaru, yang terupdate soal kedua aplikasi ini. Nah, kalian bisa share aja video yang sekarang gue omongin ke kalian. Lalu bila mana kamu merasa kamu ingin mulai berinvestasi di salah satu aplikasi, kamu bisa pakai kode referral saya yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback berupa reksadana. Seperti itu. Tapi balik lagi itu semua ada di kalian. Kalau kalian mau silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.